Selamat datang di Pesan Semesta. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah babak baru yang tengah menanti 6 zodiak pilihan. Ada getaran perubahan yang begitu kentara di udara, seolah kehidupan sedang menyusun ulang peta perjalanan kalian dengan cara yang paling tak terduga. Bagi mereka yang namanya tersirat dalam energi kali ini, bersiaplah karena dalam waktu dekat hidup kalian akan mengalami pergeseran yang drastis, bukan sekadar kecil, melainkan perubahan yang membawa kalian menuju versi diri yang lebih utuh, lebih berani, dan lebih selaras dengan takdir sejati. Dari relung hati yang mulai menemukan kejelasan hingga puncak karier yang berdiri kokoh, dari aliran rezeki yang mengalir tanpa henti, hingga keberuntungan yang berpihak di setiap langkah, serta kesehatan yang kembali seimbang sebagai fondasi utama, semua aspek itu akan bersentuhan langsung dengan sentuhan semesta. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, pejamkan sejenak mata, tarik napas dalam-dalam, dan buka hati kalian untuk menerima pesan yang akan diurai. Kini mari kita buka kartu pertama yang akan mengawali perjalanan ini dengan membawa energi penentu dalam urusan hati. Kartu pertama, Asmara, Six of Swords. Six of Swords adalah kartu transisi, perjalanan menuju ketenangan dan meninggalkan badai menuju perairan yang lebih tenang. Ia melambangkan perpindahan dari masa sulit menuju fase pemulihan yang penuh harap. Untuk kalian berenam, kartu ini berbicara tentang sebuah perpindahan hati yang sakral. Bagaikan perahu yang melaju meninggalkan dermaga lama, energi asmara kalian sedang berlayar menuju cakrawala baru yang tak lagi diterpa ombak keraguan. Bagi Aries, ini adalah akhir dari masa di mana egosentrisme menjadi juru bicara hati. Kini kalian belajar bahwa kelembutan adalah kekuatan sejati dalam hubungan. Taurus, yang biasanya memegang erat apa yang sudah dikenal, akan merasakan sebuah keberanian aneh untuk melepaskan luka lama dan membuka ruang bagi kenyamanan yang sejati. Sementara Leo, kartu ini mengajak kalian untuk menurunkan sedikit panggung sandiwara dan membiarkan diri kalian dirawat oleh cinta yang tulus dan tak pamrih. Untuk Libra, yang selalu mencari keseimbangan, Six of Swords adalah jawaban atas kegalauan panjang. Hubungan yang sempat timpang, kini menemukan titik tumpu barunya. Capricorn, yang kerap mempertahankan tembok tinggi, akan membiarkan seseorang masuk tanpa izin dan itu terasa seperti kepulangan yang sudah lama dinanti. Dan bagi Pisces, yang hidup di antara mimpi dan realita, kartu ini menegaskan bahwa bukan lagi mimpi, melainkan seseorang yang nyata hadir untuk menenangkan gelombang emosi kalian. Ini adalah fase penentu di mana kejelasan hati bukan lagi tentang memilih, melainkan tentang menyadari. Luka-luka yang dulu terasa menusuk, kini perlahan terkikis oleh ombak waktu yang membawa kedamaian. Bagi kalian yang sendiri, kartu ini membawa firasat manis. Seseorang yang datang bukan hanya untuk singgah, tetapi untuk berlayar bersama menuju tujuan yang sama. Ada rasa nyaman yang sulit jelaskan seolah jiwa kalian telah saling mengenal jauh sebelum senyum pertama tercipta. Bagi yang berpasangan, ini adalah titik balik di mana komunikasi yang sempat terputus kembali tersambung, bukan dengan perdebatan, tetapi dengan pemahaman yang mendalam. Kalian sedang menyeberangi sungai kesalahpahaman dan akan segera merapat di tepi yang dipenuhi keteduhan. Hati terasa lebih ringan, hangat, dan penuh harapan. Seolah cinta akhirnya berpihak dan memberikan kebahagiaan yang selama ini dinantikan. Kini, setelah perjalanan asmara, kalian menemukan arah yang lebih jernih. Mari kita buka kartu godnya untuk melihat bagaimana fondasi karier kalian akan berdiri kokoh menyambut babak baru ini. Kartu kedua, Career, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles adalah kartu awal baru yang subur, potensi emas, dan kesempatan nyata untuk membangun kemakmuran. Ia adalah benih keberhasilan yang ditanam di tanah yang paling kokoh. 6 zodiak ini sedang berada di ambang gerbang kesuksesan yang sangat konkret. Ace of Pentacles adalah bukti bahwa alam semesta sedang menyodorkan sebuah peluang emas yang akan mengubah struktur karier kalian secara fundamental. Untuk Aries, ini adalah panggilan untuk berhenti hanya menjadi pejuang dan mulai menjadi arsitek. Kartu ini menawarkan posisi kepemimpinan yang akan menguji sekaligus mengukuhkan nama kalian. Taurus, yang merupakan penguasa alam Pentacles, akan merasa energi ini seperti pulang ke rumah. Kalian akan menemukan stabilitas yang selama ini dicari, mungkin melalui promosi yang sudah lama tertunda atau proyek besar yang menghargai ketekunan kalian.
Leo, Ace of Pentacles memberi kalian panggung yang lebih besar, bukan hanya untuk bersinar, tetapi untuk membangun kerajaan yang akui otoritasnya. Libra, kalian akan ditawari sebuah kerjasama atau posisi yang menawarkan keadilan finansial dan kepuasan estetika dalam pekerjaan, sesuatu yang membuat kalian merasa dihargai secara utuh. Capricorn, bagi kalian kartu ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan legitimasi. Semua ambisi dan kerja keras yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan otoritas penuh atas sebuah proyek atau tim, memberikan kendali yang selama ini kalian impikan. Dan Pisces, kartu ini menjembatani dunia spiritual kalian dengan dunia nyata. Kalian akan menemukan sebuah pekerjaan atau peluang yang tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga selaras dengan intuisi dan hati nurani kalian. Energi yang mengalir saat ini bukan lagi tentang mencoba atau sekadar bertahan. Ini adalah momen untuk memantapkan posisi dan membangun fondasi yang akan menopang kesuksesan jangka panjang. Rasa percaya diri yang muncul bukan berasal dari kesombongan, tetapi dari kesadaran bahwa setiap langkah telah dipersiapkan dan setiap keputusan membawa bobot yang tepat. Kalian akan merasakan perubahan signifikan dalam pekerjaan, di mana usaha yang selama ini dibangun dengan disiplin tinggi, akhirnya mulai menunjukkan hasil yang kokoh seperti gunung. Ada peluang untuk naik jabatan, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, atau bahkan memimpin sesuatu yang sangat penting. Sebuah tonggak yang akan membuat kalian melihat ke belakang nanti dengan rasa syukur. Ini adalah waktu untuk mengulurkan tangan dan mengambil koin emas yang telah disediakan oleh semesta. Kartu ketiga, keuangan, Seven of Swords. Seven of Swords seringkali disalahartikan, namun dalam konteks kelimpahan ini, ia berbicara tentang strategi cerdas, sumber daya tak terduga, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sektor keuangan kalian akan mengalami sebuah revolusi sunyi yang membawa kelimpahan nyata. Seven of Swords di sini bukan tentang kecurangan lain, melainkan tentang kemampuan kalian untuk melihat peluang yang tersembunyi di depan mata. Aries, rezeki kalian akan datang dari keberanian mengambil keputusan cepat dalam investasi atau proyek yang sempat dianggap di luar jalur. Taurus, yang biasanya konservatif dengan uang, akan menemukan sebuah jalan belakang yang justru lebih aman dan menguntungkan. Mungkin berupa aset tersembunyi atau warisan yang memberikan stabilitas baru. Leo, kalian akan mendapatkan keuntungan dari jaringan dan popularitas, sebuah endorsement, proyek kolaborasi, atau bahkan hadiah tak terduga yang meningkatkan kas. Libra, kemampuan diplomasi kalian akan membuka pintu kesepakatan finansial yang menguntungkan semua pihak. Rezeki mengalir karena kalian pandai menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Capricorn, kartu ini mewakili penghargaan atas perencanaan strategis yang cerdas. Kalian akan melihat dividen dari investasi jangka panjang yang selama ini dirahasiakan atau direncanakan secara matang. Pisces, rezeki kalian datang bagaikan aliran sungai bawah tanah. Muncul dari kreativitas yang dimonetisasi, bantuan tak terduga dari orang terdekat, atau intuisi yang tepat dalam memilih peluang finansial. Dalam waktu dekat, kalian akan merasakan perubahan besar dalam kondisi finansial yang membuat beban di pundak terasa lebih ringan. Pemasukan meningkat bukan hanya dalam angka, tetapi juga dalam frekuensi, seolah pintu-pintu rezeki dibukakan berurutan. Stabilitas mulai tercipta bukan karena menimbun, tetapi karena aliran uang yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Energi ini bukan hanya tentang uang yang bertambah, tetapi juga tentang rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan, kemampuan untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, berbagi tanpa perhitungan sempit. Seolah semua usaha yang telah ditanam selama ini, termasuk keringat dan air mata, akhirnya berbuah manis. Kemakmuran ini bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang-orang terdekat, memperkuat ikatan dan rasa syukur kolektif. Setelah kelimpahan finansial mulai mengalir dengan deras, mari kita buka kartu berikutnya untuk melihat bagaimana keberuntungan besar akan berputar dalam aspek peruntungan kalian. Kartu keempat, peruntungan. The Devil. The Devil adalah kartu ikatan, materialitas, dan pelepasan belenggu. Dalam konteks peruntungan, ia menandakan energi yang sangat kuat dan membumi, roda kehidupan yang berputar dengan kecepatan tinggi dan tak terelakkan. Kartu ini menjadi tanda kuat bahwa roda kehidupan sedang berputar ke arah yang membawa kalian pada puncak kekuatan material dan pengaruh. The Devil di sini bukanlah pertanda buruk.
melainkan simbol bahwa kalian sedang terhubung dengan energi keberuntungan yang sangat magnetis. Aries, keberuntungan kalian terletak pada kemampuan untuk mematahkan rantai yang selama ini membatasi, sebuah keberanian untuk melompat di saat orang lain ragu, dan itu membawa kemenangan besar. Taurus, kartu ini adalah representasi dari kalian sendiri, kekuatan yang tak tergoyahkan. Keberuntungan datang dalam bentuk kestabilan yang absolut. Apa yang kalian pegang erat akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Leo, the devil, memberi kalian pesona yang tak tertahankan dan kemampuan untuk menarik sumber daya dari manapun. Keberuntungan kalian adalah karisma yang membuka pintu-pintu eksklusif. Libra, kalian akan menemukan keberuntungan dalam kesepakatan dengan iblis yang justru menguntungkan. Sebuah negosiasi berat yang kalian menangkan secara mutlak mengubah posisi kalian menjadi sangat berkuasa. Capricorn, bagi kalian ini adalah puncak ambisi. Keberuntungan datang karena kalian telah menguasai sepenuhnya bidang yang kalian geluti, sehingga semesta memberi kalian kendali penuh. Pisces, kartu ini mengajarkan kalian untuk membumi. Keberuntungan kalian datang ketika kalian berani mengambil tindakan nyata atas mimpi-mimpi besar, mengubah ilusi menjadi kenyataan yang menguntungkan. Enam zodiak ini akan merasakan momen keberuntungan yang datang di waktu yang tepat, membuka jalan di saat yang sebelumnya terasa buntu. Hal-hal yang dulu sulit dan terasa seperti tembok batu, kini retak dengan sendirinya, memberikan celah bagi kalian untuk melangkah. Peluang muncul tanpa diduga, datang dari arah yang paling tak terduga, dan setiap langkah seakan dipermudah oleh semesta. Ini adalah fase di mana keberuntungan bukan lagi sekadar kebetulan atau mitos, tetapi hasil dari energi yang akhirnya selaras sepenuhnya dengan usaha dan niat baik yang telah kalian jalani selama ini. The Devil mengingatkan bahwa kalian memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan, selama kalian tidak terbelenggu oleh rasa takut. Ini adalah waktu untuk mengakui kekuatan diri sendiri dan menggunakannya untuk membangun, bukan menghancurkan. Setelah keberuntungan besar mulai berpihak, mari kita buka kartu terakhir untuk melihat bagaimana keseimbangan kesehatan kalian akan memulihkan seluruh energi ini menjadi kebijaksanaan. Kartu kelima, kesehatan. Four of Cups. Four of Cups adalah kartu kontemplasi, apatis, dan kesadaran akan berkah yang sudah ada. Dalam konteks kesehatan, ia berbicara tentang pentingnya menarik diri sejenak untuk menemukan keseimbangan batin. Setelah gelombang besar dalam asmara, karier, keuangan, dan peruntungan, kartu ini mengajak kalian untuk berhenti sejenak. Four of Cups membawa pesan mendalam tentang pemulihan dan keseimbangan. Aries yang cenderung terus bergerak, diajak untuk duduk dan merasakan tubuh kalian sendiri. Istirahat bukanlah kelemahan, tetapi strategi untuk mempertahankan momentum. Taurus, kartu ini adalah panggilan untuk tidak terjebak dalam kemapanan yang membuat kalian lupa bergerak. Keseimbangan datang dari menikmati hasil tanpa menjadi malas. Leo, ini adalah waktu untuk merawat diri di balik panggung. Kesehatan kalian membutuhkan perhatian yang tidak perlu dipamerkan, cukup untuk diri sendiri. Libra, kalian diajak untuk menyelaraskan kembali aktivitas yang padat dengan keheningan. Jangan abaikan sinyal lelah yang dikirim tubuh. Capricorn yang sering mengabaikan kesehatan demi pekerjaan, kartu ini adalah peringatan lembut bahwa fondasi kesuksesan yang paling penting adalah tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Pisces, kalian perlu membedakan antara kelelahan spiritual dan fisik. Berikan ruang bagi tubuh untuk memulihkan diri tanpa harus melarikan diri ke dalam dunia mimpi berlebihan. Setelah melewati masa penuh tekanan dan transformasi, kalian mulai merasakan ketenangan yang perlahan mengembalikan energi. Pikiran menjadi lebih jernih, tidak lagi dipenuhi oleh ribuan keputusan dan kekhawatiran. Emosi lebih stabil, seolah gelombang pasang surut yang dahsyat kini berubah menjadi danau yang tenang. Tubuh pun mulai menyesuaikan diri dengan ritme yang lebih sehat, merespons perawatan yang kalian berikan dengan penuh kesadaran. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyelaraskan kembali diri, menjaga keseimbangan antara aktivitas yang produktif dan istirahat yang berkualitas, serta memperhatikan kebutuhan tubuh dan batin tanpa rasa bersalah. Energi ini menghadirkan rasa damai yang mendalam, membuat hidup terasa lebih ringan dan terkendali. Dan demikianlah telah kita ramalkan bersama untuk 6 zodiak, Aries, Taurus, Leo, Libra, Capricorn, dan Pisces, melalui 5 kartu yang telah kita buka. Six of Swords yang membawa asmara menuju kejelasan hati,
Ace of Pentacles yang menancapkan fondasi karir yang kokoh, Seven of Swords yang menghadirkan kelimpahan finansial dari arah tak terduga, The Devil yang memutar roda keberuntungan ke puncak kekuatan, dan Four of Cups yang mengembalikan keseimbangan serta ketenangan dalam kesehatan. Semoga semua pesan yang mengalir dari setiap kartu ini menjadi teman perjalanan batin kalian, membawa rasa nyaman dan damai yang bertahan lama. Jangan lupa untuk selalu mengikuti pesan semesta agar tidak ketinggalan ramalan-ramalan berikutnya yang akan menuntun langkah kalian dengan kebijaksanaan. Sampai jumpa, dan tetaplah selaras dengan semesta.